Hadir kembali. Ini siapa lagi? Pak, kalau umur 10 hari apakah masih menggunakan pakan pedaging? Umur 10 hari apakah masih menggunakan pakan pedaging? Nah, ini coba kita bahas. Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys, ini siang-siang di tengah hari panas cuaca terik. Coba kita kontrol ternak kita yang sekitaran umur 10 harian ya. Jadi kalau untuk umur 10 harian itu kita masih ada di dalam box seperti ini. Di umur 10 harian. Pakan Pak, pakan ya sudah. Kalau saya sendiri sih pakan itu kalau untuk di umur 10 harian itu sudah tidak kita ini lagi. Sudah tidak kita halusi lagi, tetapi ya kalau rekan-rekan mau dihalusi ya nggak masalah juga. Karena butirannya pun juga masih kecil ya kalau untuk pakan yang merek-merek tertentu. Kecuali kalau pakan itu sendiri mereknya besar, mereknya yang lain, terus kemudian pakan itu sendiri butirannya besar-besar, yaitu perlu dihaluskan karena kan mengingat masih terlalu kecil ya, jadi pakan harus dihaluskan. Kecuali kalau memang pakan itu dari pabrikan itu sudah kecil-kecil butirannya sih nggak masalah. Kalau di umur 10 hari, sekitar 10 harian. Di sini coba kita buka. Ini dari siapa nih ya? Lisa Puyuh nyimak. Oke, belajar. Makasih Pak ikut nyimak. Maaf mau tanya Pak, untuk makannya bila dihitung berapa ya Pak biayanya per ekor jika sampai bertelur? Terima kasih. Nanti coba kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih Pak Edi sudah hadir kembali. Ini siapa lagi? Pak, kalau umur 10 hari apakah masih menggunakan pakan pedaging? Umur 10 hari apakah masih menggunakan pakan pedaging? Nah, ini coba kita bahas di sini. Kamera kita dekatkan, Bro, biar supaya tidak ada dusta di antara kita. Pelan-pelan kita dekatkan saja, sembari kita ngobrol, sembari arahnya ke puyuh yang umur 10 hari ini. Ya, boleh dikatakan ini adalah 10 hari. Jadi dari pertanyaan itu tadi kita dapat kita simpulkan dan pelan-pelan kita jawab ya. Di umur 10 hari apakah masih menggunakan pakan pedaging? Kalau jawaban saya, ya, saya masih menggunakan pakan pedaging. Karena apa? Ini adalah proses-proses penggemukan di sini dan ini adalah proses bagaimana puyuh ini bisa lebih baik dan bisa lebih badannya lebih bergizi dan juga badannya lebih sehat, lebih cepat menghasilkan telur. Kami menggunakan pakan pedaging ini biasanya sampai bertelur biasanya. Biasanya sampai bertelur. Kemudian setelah bertelur maka kita rubah menggunakan pakan puyuh petelur. Kalau menggunakan pakan pedaging terus, Pak, ya enggak ketemu, Mas. Harganya beda. Harganya beda. Sedangkan kita menggunakan merek yang kita anggap mereknya yang paling bagus, ya, harganya sudah ini. Harganya sudah bukan main ini. BPS ini, ya, merek BPS ini, produk dari New Hope. Ini di Jambi aja yang isi 50 kilo bersih ya. Ini di Jambi aja sudah 525 kawan. 525. Nah itu makanya kalau pakannya bagus, maka ya hasilnya bagus. Seperti itu juga, rekan-rekan juga kayak gitu. Kalau misalkan maunya hasil maksimal, ya perawatan ya semuanya harus maksimal. Nggak bisa kita asal-asalan, itu ya nggak bisa. Semuanya harus, perawatan harus maksimal. Pak, saya nggak punya biaya Pak untuk beli pakannya aja sudah mahal. Gimana kalau kita kasih pakan yang murah?
ada solusi dari saya gini kawan. Murah ya, tapi bukan berarti barang itu murahan ya. Murah itu ya, yang jelas yang namanya murah itu ya kualitasnya ya cari yang bagus, jangan murah kok terus murahan ya, itu ya jangan sampai terjadi. Karena kalau yang murahan, puyuh tidak akan gemuk kawan, tidak akan menghasilkan telur. Jadi kalau solusi saya gini, berilah pakan yang bagus. Kalau memang modal tidak ada, ya ada tapi yang nggak nyukupi gitu kan. Kalau memang modalnya nipis, belilah pakan yang bagus setidaknya sampai umur 2 minggu lah, lepas 2 minggu lah, lepas 14 hari. Carilah pakan yang bagus lepas dari 14 hari. Nah, kemudian setelah 14 hari, maaf, setelah 14 hari, gantilah pakan menggunakan pakan puyuh petelur. Artinya yang proteinnya 20%. Kalau untuk pakan-pakan pedaging penggemukan, proteinnya kan di atas 20%. Setelah umur 2 minggu, 2 minggu kan kalau mungkin kalau puyuh itu 100, 200 kan nggak sebegitu habis banyak betul kan. Paling-paling kan 10 kilo habis kalau untuk 2 minggu. Untuk populasi 200-an biasanya habis segitu. Setelah itu kita nyambung dengan pur pakan puyuh petelur. Nanti timbulnya gimana Pak? Nah itu dia. Karena di umur, kenapa saya sarankan di umur 14 hari, 2 minggu, 15 hari. Karena kelewat-lewat daripada umur 15 hari itu masa-masa kritis, artinya masa-masa kritis dia dari angka kematian itu sudah lewat kawan. Jadi kalau bisa memang pakan yang untuk 2 minggu itu harus pakan yang bagus lah. Ya harus pakan yang bagus. Kalau sudah lewat 2 minggu terserah, tetapi tetap melihat protein gitu. Nah terus nanti reaksinya gimana Pak? Biasanya itu menghasilkan telur itu agak sedikit lambat. Artinya kalau kita menggunakan pakan yang bagus, itu di 39, 40, 45 itu belajar bertelur. Tetapi kalau kita menggunakan pakan dari awal seperti itu tadi, dari umur 2 minggu, 15 hari itu sudah kita tinggalkan pur yang bagus, kita terus lari ke pakan puyuh petelur, yaitu memang bisa. Tapi di situ nanti biasanya ada keterlambatan. Karena apa? Proteinnya kurang memadai, kurang menyukupi. Jadinya protein itu kurang sehingga apa yang timbul? Yang terjadi nanti agak sedikit mengalami perubahan pergeseran waktu saat dia bertelur. Kira-kira kapan Pak bertelurnya? Nggak pasti, paling 50-an hari ke atas, 55, bisa jadi sampai 60 hari. Karena kita menggunakan pakan petelur dari mulai umur 2 minggu itu tadi. Gitu. Kita ya agak kerugian memang agak ada di waktu. Rencana mau menghemat pakan, tetapi malah kita ada kerugian di waktunya. Ya hitung punya hitung, kembali lagi kita menggunakan pakan yang bagus tapi dia cepat, terus kita menggunakan pakan yang biasa, ternyata dia lambat. Ya seperti itu. Hitung punya hitung. Kalau kita menggunakan pakan yang bagus dia cepat, kalau menggunakan pakan yang sedang, yang proteinnya kurang mencukupi itu tadi, kita menggunakan pakan puyuh petelur, yaitu paling-paling bisa molor. Ya kan kalau kita hitung-hitung kan jatuhnya sama Pak. Karena kita dari situ tadi untuk nutupi kekurangan hari tadi. Harganya mahal tapi dia cepat, harganya murah tapi dia lambat. Ya hitung-hitungannya sama gitu. Sama saja itu. Kalaupun meleset selisih ya mungkin ya hanya sedikit gitu loh Pak.
Tetapi kan Pak, waktu di waktu umur 2 minggu itu kita belum ada dana Pak. Ya boleh. Memang kalau saya sarankan mutlak itu di waktu umur 2 minggu itu tadi. Kalau saran saya yang harus ya kalau bisa sampai dia belajar bertelur. Menggunakan pakan pedaging yang bagus, yang kualitasnya memang kualitas betul-betul bagus. Nah, jadi dari situ nanti kita bisa memetik hasilnya lebih cepat dibandingkan kita memetik hasil yang menggunakan pakan yang belum standarnya. Tetapi ya kembali lagi, balik-balik ya ke rekan-rekan semuanya supaya lebih terjangkau seperti apa. Karena mau kita sarankan begini begitu kan semuanya kan tergantung dengan modal masing-masing kan gitu. Tapi ya itu tadilah solusi dari kami seperti itu. Nah, mungkin hanya itu kawan, bisa mudah-mudahan bisa membantu, mudah-mudahan bisa untuk berbagi pengalaman untuk kita semuanya, mudah-mudahan sedikit berbagi pengalaman ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Salam ceketer dari Jambi, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.